Gua akan sedikit bercerita pengalaman selama make 1 tahun Asus ROG GT5 berapa ya? Lupa. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan Iqfar dari iLinks Indonesia. Jadi di episode kali ini kita nggak ngomongin tutorial Photoshop, kita nggak ngomongin pertanyaan-pertanyaan question and answer lagi. Hari ini gue mau review unit kerja yang selama ini gue pakai, kurang lebih 1 tahunan lebih ya, 1,5 tahun kali ya kurang lebih. Unit ini gue pakai. Jadi seperti dilihat di depan, unit kerja yang selama ini gue pakai adalah Asus GT531G. Asus ROG GT531G. Nah, ini ada di depan. Asus ini gue beli sekitar bulan November tahun 2019. Berarti sekarang usianya nyaris 2 tahun. Ya, nyaris 2 tahun. Tepatnya kalau November berarti 23 bulan. 23 bulan udah makainya, 2 tahun, ya. Bagaimana pengalamannya? Pertama, laptop ini gue beli di Point Square Lebak Bulus, ya, langsung di official store-nya Asus yang ada di sana, ya. Itu seperti tadi gue bilang bulan November tahun 2019. Waktu itu dibeli dengan harga 15.800.000. Harga seharusnya 15.800.000 dengan spesifikasi dia i7, kemudian RAM-nya itu 8 GB, ya. Cuman waktu itu gue ditawarin untuk upgrade jadi 8 GB itu jadi 16 GB. Jadi gue nambah lagi kalau nggak salah itu sekitar 1.100.000. Jadi totalnya sekitar 16 juta, hampir 17 juta lah, ya. 16.900.000 waktu itu gue nambah. Dapetnya RAM jadi 16 GB. Cuman waktu itu memang ditawarin juga untuk ini laptop waktu itu masih harddisk biasa, ya, belum SSD. Ditawar lagi buat nambah SSD itu sekitar 1.300.000-400.000 ya, hampir 1,5 lah, lupa gua. Cuman waktu itu karena anggarannya terbatas, jadi waktu itu SSD nggak gua ambil dulu. Itu salah satu hal yang gue sesali sebenarnya, gitu. Nah, kenapa Asus ROG? Ini gue singkirin dulu kali ya, sumpah. Nah, kenapa Asus ROG? Jadi ceritanya dulu tahun lalu itu, 2 tahun yang lalu itu gue punya anggaran sekitar 15 jutaan. Pilihan gue ada 2. Ambil MacBook second dengan harga kisaran sama lah, 15 jutaan, 16 jutaan, atau laptop baru tapi pilihannya jatuh ke Windows. Karena memang gue butuh spek yang performanya agak tinggi dan mungkin yang kuat untuk ngerjain digital imaging. Mungkin sebagian pikir cuman buat Photoshop doang, ngapain gede-gede banget, kan bukan editing video segala macam. Nah, nanti gue ceritain. Nah, akhirnya pilihan jatuh kepada Asus ROG ini karena Mac sendiri dengan pilihan harga situ mungkin produksi tahun 2011, 12, 13 sudah cukup terlalu tua lah. Gue khawatir nanti selama pemakaian ada aja kerusakan-kerusakan yang mesti diservis segala macam, dan kita tahu Apple tuh nggak murah benerinnya, ya. Jadi pilihan jatuh ke Asus ROG. Dipakai untuk apa aja? Udah pasti kebanyakan Photoshop. Hampir 80% laptop ini dipakai untuk Photoshop. Buat main game mungkin awal-awal beli aja ya, karena masih euforia. Gua waktu itu install Battlefield 5, The Sims 4 segala macam. Cuman setelah diinstal main 2 kali 3 kali udah bosan sendiri gua, karena laptop ini lebih fokusnya buat kerja. Nah, paling yang masih dipakai sampai sekarang tuh dipakai sama anak gua paling buat main Roblox. Tapi kita tahu Roblox tuh bukan game berat lah, ya. Anakku suka minjem kalau Sabtu Minggu ya, seharian ya, biarin aja lah, ya. Jadi 80% laptop ini dipakai untuk Photoshop, digital imaging. Sisanya mungkin ya main game anak gua, mungkin sama edit video, itu pun cuma pakai Filmora, vlog-vlog pendek aja atau video-video anak gua aja segala macam. Jadi nyaris 80% Photoshop aja, itu yang paling berat. Dan bagaimana makainya? Nah, ini yang jadi cerita nih sebenarnya. Selama 80 pemakaian Photoshop ini sebenarnya makainya juga agak kejam sih sebenarnya. Alkisah kalau lagi deadline, kayak waktu itu pernah deadline sebulan gue nggak pulang, mungkin nyaris dari sebulan itu laptop ini mati cuman ketika gue tidur aja. Sedangkan gue tidur waktu itu 3-4 jam, jadi bisa nyaris 24 jam 25 jam laptop ini nggak mati sama sekali, ya, kecuali gue tidur. Kadang pun gue ketiduran, gue lupa matiin
Gue cuma mikir file udah di save, udah gitu aja ya. Jadi gue mikir paling ya udahlah. Nah kemudian sampai akhirnya kejadian di sekitar 6 bulan yang lalu lah, 6 bulan yang lalu ada kejadian cukup bikin gue nyesek. Jadi waktu itu ini masih pakai hard disk apa ya, istilah SATA ya, selain SSD ya, istilah SATA. Nyata tiba-tiba blue screen ya, itu 6 bulan lalu. Berarti itu setelah setahun setengah pemakaian tiba-tiba layarnya blue screen. Oke. Nah untuk masuk ke OS itu agak susah, tapi begitu masuk semua file itu nggak ada yang bisa diakses. Dan ternyata jebol. Ya, jadi setelah setahun setengah pemakaian jebol. Dengan catatan tadi makainya mungkin ya tadi nyaris 24 jam, bahkan 2 hari 3 hari kadang-kadang nggak mati segala macam, makanya benar-benar kejam. Ternyata kita tahu Photoshop itu makan daya itu cukup besar ya, makan VGA cukup besar, makan RAM cukup besar, dan mungkin ketika kerja nge-save Photoshop segala macam dan mungkin harddisk ini muter terus. Dan akhirnya kejadian setelah 6 bulan yang lalu harddisknya jebol. Oke, ya itulah bagaimana gue pakai barang ini ya, nonstop ya. Jadi kalau mau tahu, kalau lu punya laptop di rumah mau tahu kualitasnya sampai berapa, pakai aja, disiksa sampai mentok. Disitulah lo tahu ya. Kemudian di mana aja gue pakai biasa laptopnya udah pasti di kantor. Tapi kenapa lu nggak pilih iMac atau nggak pilih desktop? Karena gini, kenapa gue pilih laptop? Karena gue khawatir kalau ada klien yang nyuruh gue kerja di kantornya, ya nyuruh revisi di kantornya lah, atau nggak final kerjaan lah, atau pas saat motret sekalipun, gue nggak ribet bawa kerjaan gue. Jadi semua kerjaan gue tumplekin di sini semua. Tapi belajar dari pengalaman ini, sebagian gue backup di external hard disk sekarang. Ya, dan setelah ini jebol ya udah akhirnya mau nggak mau gue mesti ganti SSD. Memang kerasa banget performanya waktu ganti SSD ya. Jadi kalau dulu mungkin waktu masih pakai ini, buka Photoshop itu butuh sekitar ya 20 sampai 30 detik. Pakai SSD buka Photoshop tuh mungkin 5 sampai 10 detik. Itu kerasa banget kok. Begitu zoom in, zoom out itu kerasa banget begitu pakai SSD. Ya, itulah yang gue seselin kenapa dulu ditawarin SSD gue nggak langsung beli aja, padahal cuma 1 jutaan waktu itu. Hampir 1,5 juta lah. Oke, kalau dari fisik jujur karena gue ini apik sama barang, rajin gue bersihin segala macam, nggak ada lecet-lecet yang berarti lah ya, nggak ada lecet-lecet yang berarti. Cuman ada sedikit kejadian yang bikin gue sesek nih, cerita aja ya. Mungkin anaknya nonton di sini. Jadi waktu itu gue kan ngajar nih ya, gue ngajar nih. Ini kita RG nih, mahal-mahal ternyata ada minusnya juga. Gue ngajar di sekolahan, waktu itu lagi praktik fotografi. Nah gue keluarin dong memory cardnya. Gue kira nih laptop ada colokan SSD-nya. Gue suruh murid gue nyari dong, ya kan. Nah dicarilah colokannya, ditancepin di sebelah sini. Main colok-colok aja ya kan. Ternyata penyok, itu speaker, itu bukan SSD ya. Jadi penyok. Jadi secara fisik ya kerusakannya yang mendelep di dalam ini aja lah ya, sebelah sana kan speaker agak penyok dikit ya udahlah. Kemudian dari fisik lainnya laptop ini nggak ada, yang agak nyebelinnya adalah nggak ada webcam ya, nggak ada webcam. Jadi ketika mulai masuk pandemi gue harus ngezoom, harus segala macam, gue mesti beli eksternal webcam lagi. Tapi nggak masalah, eksternal webcam nggak mahal-mahal banget, 200-300 ribu ada ya. Kemudian apa ya, dari penampilan lainnya sih oke. Ya memang nggak kelihatan kayak laptop murah ya. Di sebelah sininya nanti ya ada logo ROG-nya yang chrome. Kemudian tombolnya ada lampu klip-klipnya ini warna-warni kayak lampu disco. Nah cuman gue nggak tahu kenapa lampu yang di sebelah kanan ini mati. Mungkin juga pengaruh karena kerja terlalu berat, panas segala macam. Ya akhirnya dia mempensiunkan dini untuk meninggal lampunya. Yang lainnya sih masih nyala nih, masih kelap-kelip segala macam. Keyboard nggak ada masalah ya. Kalau cara bawa gue kemana-mana, gue pakai ransel yang cukup proper lah. Gue nggak pakai ransel murahan, jadi busanya cukup tebel. Dan gue selalu berhati-hati kalau naruh barang ya, nggak pernah main lempar-lempar aja. Ya gue rasa gue cukup apik lah kalau pakai barang gitu. Nah kemudian dari segi hardware ya tadi udah gue ceritain ya. Jadi kalau mau lihat spesifikasinya ada di sini ya. Dari VGA-nya segala macam bisa dilihat spesifikasinya. Sejauh ini sih performanya sih cukup ya. Dari hardware SSD yang udah diganti oke, VGA cukup segala macam, speakernya juga suaranya juga nggak main-main
ya, cukup jernih untuk ukuran speaker laptop gitu. Kemudian untuk hardware lainnya nggak ada masalah, ini standar lah sama kayak laptop lainnya ya, nggak ada masalah yang berarti. Nah untuk performa udah pasti ada plus minusnya. Ketika masih pakai SATA agak cukup kalau nge-save kerjaan, kemudian nge-zoom out, nge-zoom in, kemudian buka aplikasi software ketika dia multitasking segala macam, nggak berat tapi agak kerasa lah ya, walaupun dibandingin laptop lain cukup kencang sebenarnya. Tapi begitu ganti SSD performanya jauh lebih baik gitu. Jadi nggak cuma RAM zaman sekarang yang mesti di-upgrade kalau mau laptopnya performanya lebih baik gitu. Pasti SSD itu juga berpengaruh karena kinerjanya dia beda dengan harddisk SATA yang kita kenal selama ini. Nah, kesimpulan pakai laptop ini, kalau mungkin gini ya, kalau mungkin teman-teman kerja dengan wajar ya, mungkin laptop ini umurnya harddisknya mungkin bisa berumur lebih panjang ya. Kita bisa lihat kalau gue pakai dengan disiksa sampai mentok ya, mungkin tahan harddisknya 1,5 bulan. Dan gejala, gue pikir-pikir lagi ya, gejala-gejala dia udah mulai susah loading masuk ke OS-nya itu sekitar 2 bulan sebelumnya tuh. Mungkin dari 10 kali gue nyalain laptop, 1 kali pasti blue screen. Dia nge-restart sendiri lagi baru masuk. Makin lama makin sering, dan sampainya satu malam akhirnya dia udah nggak bisa masuk sama sekali. Dan disitulah gue panik gitu. Jadi OS-nya udah nggak bisa kebuka lagi. Mau nggak mau beberapa nyaris 50%, 60% file gue udah nggak selamat. File Excel, Word segala macam masih bisa ditarik, dipindahin. Tapi file-file PSD yang udah 2 GB, 1 GB, foto-foto yang udah di atas 500 MB segala macam udah jelas nggak selamat. Jadi begitu ditarik, dia jalan sedikit, udah stuck. Terus keluar peringatan bahwa datanya nggak bisa di-copy gitu. Jadi untuk performa sih ya so-so lah dengan spek i7, RAM 16 GB, waktu itu masih SATA dan sekarang SSD. Untuk yang kerja wajar itu masih cukup kerasa kencang. Main game pun walaupun awal beli gue gue sempat install GTA 5. Kalau di Ultra itu emang agak ada laggingnya, tapi gue turunin sedikit ya udah bisa dimainin. Masih layak lah untuk dimainin, nggak hancur-hancur amat gambarnya. Ya kan, The Sims juga sama. Ya, Battlefield 5 juga sama, nggak sampai ultra banget, tapi cukup lah di level layak untuk main game. Di Photoshop, nah ini dia kesimpulan lainnya adalah panas. Laptopnya cepet banget panas. Itu kerasa banget di area sininya nih, hawa panasnya itu naik. Ketika udah pakai 6 jam 7 jam itu panasnya bukan main. Dan satu-satunya cara yang bisa gue lakukan adalah gue matikan, gue hadapin ke kipas angin gitu. Dan bahkan gue sekarang butuh bantuan, ini gue nggak ngerti ya, apa memang guanya aja yang lebay atau memang laptop ini ada pengaruh. Kalau nggak pakai cooler, panasnya dia bukan main dan itu kerasa banget lagnya ke laptop. Dan akhirnya gue beli cooler laptop yang biasa kan di bawahnya tau kan yang ada baling-balingnya segala macem, yang harganya 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi dia bisa bantu nyedot panasnya juga kan, itu ya lumayan lah. Cuman mau nggak mau sekarang setelah kejadian ini jebol, begitu udah panas banget ya gue matiin sekitar 10 menit 15 menit, sekalian gue yang ngerokok bentar, kayak break sebentar, kayak makan segala macem. Habis itu gue nyalain lagi, gue pakai kerja lagi. Jadi gitu kesimpulannya kalau menurut gue ya. Jadi laptop ini enak dipakai sebenarnya buat kerja banyak hal, ngedit video, digital imaging, main game segala macam. Cuman memang ada batas kemampuan yang bisa diandelin. Jadi kalau dipakai digenjot 24 jam, 48 jam nggak mati, ya mungkin 1 tahun, 1,5 tahun ya wassalam. Tapi gue rasa dengan pakai SSD mungkin sampai 1 tahun ke depan laptop ini masih bertahan lah. Cuman memang perlu dipahami kalau laptop buat kerja memang ada umurnya. Nanti mungkin ada rezeki lagi tahun depan gue mesti ganti lagi, ya mungkin gue akan ganti yang speknya lebih tinggi. Ya, dibilang nyesel enggak lah, gue pakai beli LG nggak nyesel. Ya cukup keren dan cukup ganteng tampilannya. Nyesel sih enggak, cuman memang agak kecewa sedikit bahwa ya cuman ternyata digenjot kayak begitu ya sudah selesai umurnya gitu. Oke. Sampai di sini dulu review gue. Kalau ada pertanyaan silakan ke kolom komentar ya. Jangan lupa komen di bawah juga. Klik like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, tutorial berikutnya, mungkin ada review lagi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye.